Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Gum Sharing Gramatika. Check it out. Bismillah. Baik, teman-teman yang berbahagia. Pada pembahasan kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai pengertian tanwin agar kita tidak salah dalam memahami bahasa tanwin. Secara bahasa, bahwa tanwin merupakan bentuk masdar atau bentuk ketiga dari suatu tasrifan, fi'il madhi, fi'il mudhari, lalu masdar. Nawwana yunawwinu tanwinan. Atau dalam bahasa lainnya adalah sawwata yusawwitu taswitan, yang artinya bersuara. Untuk contohnya, nawwana at-ta'iru, burung itu berkicau atau bersuara. Baik, tersebut mengenai pengertian tanwin diambil dari kata nawwana yunawwinu tanwinan. Kita mengenal bahwa tanwin itu identik dengan nunun. Mengapa tanwin identik dengan nun? Dikarenakan pengertian tanwin itu sendiri di dalam kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah pada halaman 20 bahwa tanwin adalah nunun sakinatun la tuktabu wa yuntaqu biha fi akhiril ismin nakirati wa tursamu dhammataini au fathataini au kasrataini. Jadi pengertian tanwin itu sendiri adalah nun yang bersukun atau nun yang berharkat sukun namun tidak tertulis atau tidak ditulis dan diucapkan pada akhir kalimat isim nakirah, ditulis dalam bentuk dua dhammah, dua fathah atau dua kasroh. Jadi dapat dipahami bahwa tanwin mengapa identik dengan huruf nun, karena kan tanwin itu merupakan harkat nun yang bersukun. Kita sudah bisa membayangkan nun yang berharkat sukun itu seperti apa. Baik, contohnya seperti ini. Kemudian nun tersebut tidak ditulis secara zahir atau secara lahirnya tidak ditulis nun seperti itu bersukun, dan ditulis dalam bentuk dua dhammah yang senantiasa kita baca sehari-hari dalam Al-Quran, dua fathah atau dua kasroh. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan yuntaqu biha fi akhiril ismin nakirati? Bahwa tanwin itu adalah nun yang sukun, tidak tertulis dan diucapkan pada akhir kalimat isim nakirah. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, contoh isim nakirah seperti rajulun, seorang laki-laki, kitabun, sebuah buku, syajaratun, sebuah pohon, babun, sebuah pintu, dan lain sebagainya. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa kalimat isim nakirah itu masih bersifat umum, jadi tidak tentu, masih umum. Rajulun, seorang laki-laki, laki-laki yang mana? Kitabun, sebuah buku, buku yang mana gitu kan. Kemudian ada sebuah pohon, syajaratun, pohon yang mana? Nah, jadi untuk rajulun, rajulan, rajulin, kitabun, kitaban, kitabin, syajaratun, syajaratan, syajaratin, itu semuanya disebut dengan tanwin pada akhir kalimatnya. Sedangkan pengertian kalimat isim nakirah itu sendiri adalah ma dalla ala syai'in ghairi muayyanin. Kalimat isim yang menunjukkan benda yang tidak tentu atau dalam tanda kurung, tanda kutip, umum, masih belum dapat ditentukan itu benda mana yang kita maksud. Seperti contohnya ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki.
Jadi kita masih terbayang laki-laki yang mana, belum terbayang seperti apa. Dan laki-laki yang dimaksud itu yang mana, kita belum tentu atau belum melihatnya sama sekali. Atau ra'aitu kitaban, saya melihat sebuah buku. Buku yang mana sih yang dimaksud itu? Jadi masih menimbulkan suatu pertanyaan. Laki-laki yang dimaksud itu laki-laki yang mana? Kitab yang dibaca itu, yang dilihat itu yang mana gitu kan. Kecuali salah satu ciri untuk mengkhususkan kalimat umum tersebut adalah dengan memakai alif lam. Ja'a ar-rajulu, telah datang laki-laki yang ini, laki-laki yang itu. Atau ra'aitul kitaba, saya melihat sebuah buku. Nah, jika memakai alif lam maka menjadi khusus. Ar-rajulu, oh iya saya tahu rajul atau laki-laki yang mana. Al-kitaba, oh iya tahu saya buku yang mana. Kalau dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 itu kan, Dzalikal kitabu la raiba fih. Yang dimaksud dengan buku itu adalah Dzalikal kitabu adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu. Al-kitabu bermakna khusus untuk mengkhususkan kata benda yang masih bersifat umum. Nah, itu sekilas mengenai isim nakirah dan isim ma'rifat. Isim nakirah yang umum dan ma'rifat itu yang khusus. Jadi tugasnya ma'rifat di sana adalah mengkhususkan kalimat yang umum, seperti itu. Namun berbeda dengan tanwin yang berada pada satu nama, seperti contohnya Muhammadun. Muhammad itu kalau dalam dunia gramatika, nama itu atau sebuah nama seseorang atau nama tempat itu menunjukkan kalimat yang khusus. Jadi jika tanwin itu berada pada kalimat yang khusus, contohnya seperti Muhammadun, seorang yang bernama Muhammad. Jadi Muhammad, oh iya namanya Muhammad. Atau Zaidun, seorang yang bernama Zaid. Oh, jadi kita maksudnya tahu bahwa Muhammad itu yang mana, Zaid itu yang mana, itu khusus. Jadi termasuk kalimat yang khusus. Maka itu berbeda lagi. Kasusnya itu berbeda lagi. Tanwinnya ini berarti tanwin juga berhak atau bisa masuk ke dalam kalimat yang khusus. Contohnya Muhammadun, nama Muhammad, Zaidun, nama Zaid gitu kan. Kemudian saya sampaikan dan sedikit saya koreksi, memang tidak salah ada istilah tanwan dan tanwun, karena itu merupakan metode untuk memahamkan anak didik MDA atau PPQ yang sedang belajar Al-Quran. Jadi tanwan tanwun itu dalam bahasa Arab sebenarnya tidak ada tanwan ataupun tanwun. Namun saya sangat menyetujui bahwa istilah tanwan tanwun itu bisa digunakan untuk membuat anak merasa tertarik untuk belajar tajwid di dalam ilmu tajwid. Jadi penulisan yang betul adalah tanwinun, tidak ada tanwan ataupun tanwun. Yang lebih tepat mungkin untuk mengedukasi teman-teman kita atau mengedukasi anak-anak didik MDA atau TPQ yang sedang belajar Al-Quran itu bisa menggunakan istilah tanwin fathah, tanwin dhammah, tanwin kasroh. Karena di beberapa tempat termasuk di saya sendiri, dulu ketika belajar Al-Quran itu mengenal istilah tanwan tanwun dari pengajar. Maka untuk mengedukasi secara bahasa Arab yang lebih tepat adalah tanwin fathah, tanwin dhammah ataupun tanwin kasroh. Merujuk pada pengertian tanwin itu sendiri yang disampaikan pada awal video ini, seperti itu. Untuk kemudian teman-teman saya sampaikan secara garis besar dan akan dibahas pada video selanjutnya bahwa tanwin ketika ditulis dengan dhammah, 2 dhammah, tanwin fathah 2 fathah, tanwin kasroh 2 kasroh, dhammatani, fathatani, kasrotani, ketika masuk ke dalam ranah i'rab, maka
tanwin dhammah itu bisa digunakan dalam keadaan rofa, tanwin fathah bisa digunakan dalam keadaan nasab, dan tanwin kasroh bisa digunakan dalam keadaan jar atau khofad. Itu pengertian i'rab nanti akan kita sampaikan juga pada video selanjutnya. Yang penting teman-teman terus senantiasa view, subscribe, like, comment, and share video yang saya sampaikan pada channel YouTube Gums Sharing Gramatika untuk kepentingan dunia bahasa Arab kita yang akan kita praktikkan dan kita ajarkan pada generasi selanjutnya. Apalagi generasi milenial seperti ini perlu diedukasi mengenai penataan bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bahasa Arab, baik itu dalam kalimat berdoa, berzikir, maupun bersolawat. Demikian definisi tanwin pada pembahasan kali ini. Terus semangat dalam belajar gramatika bahasa Arab bersama Gum Sharing Gramatika. Check it out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.